Firman Tuhan berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita percaya adik kita, anak kita, cucu kita Rafael telah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Tuhan gak pernah peduli umur berapa kita diambil, karena Dia yang menciptakan kita. Amin. Amin. Kita nggak pernah tahu, ya saudara. Kalau kita nanam pohon kelapa, biasanya kan harusnya ditunggu sampai tua ya. Tiba-tiba baru nongol sedikit sudah berani jatuh. Ada jatuhnya muda, ada tua baru jatuh. Kehidupan kita seperti itu, Bapak Ibu. Seperti pohon yang ditanam oleh Tuhan. Kapan waktunya Tuhan akan petik? Sang penanam yang akan memetik hidup kita. Dan kita tahu, jangan pernah berpikir bagaimana caranya Tuhan memanggil kita, tapi berpikirlah bagaimana caranya kita hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau flashback ke belakang kemarin ke Rizkal bercerita, kalau aku tahu akan kejadian, gak mungkin saya izinkan naik sepeda gitu. Betul ya Pak? Betul ya Ibu ya? Jadi segala sesuatu itu pasti ada masanya. Kalau saya tahu masa gak akan mungkin tuh saya biarkan mereka naik sepeda keluar sebentar dong. Ya, Tuhan gak pernah iseng Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita manusia yang ada di bunga bumi ini gak pernah iseng. Karena apa? Dia tahu Dia akan sediakan mahkota yang luar biasa. Amin. Karena Dia akan ambil siapapun kita, apapun profesi kita, berapapun umur kita. Tuhanlah yang mempunyai hak prerogatifnya Dia kapan mau mengambil anak yang dikasihnya. Terus pertanyaannya adalah, apakah yang kita belum diambil nggak dikasih Tuhan? Betul? Kadang-kadang orang berkata begini, dia tuh orang baik, dia tuh orang pinter, dia tuh orang sangat mulia, kenapa Tuhan panggil dulu? Terus maksudnya gitu, kalau kita belum dipanggil Tuhan ini nggak mulia, nggak baik? Karena Tuhan punya kedaulatannya tersendiri. Kita nggak pernah tahu kapan kita diambil Tuhan. Itu adalah berbicara masalah waktu, betul? Karena ada waktu lahir, ada waktu juga Tuhan kita kembali kepada Bapa di surga. Dan kita percaya oleh iman kedua orang tuanya yang takut akan Tuhan, dua-duanya takut akan Tuhan, anak kita pasti bersama dengan Dia. Amin. Saya yakin dan percaya, sekalipun mungkin caranya Tuhan memanggil itu gak lazim, tapi kan kita gak pernah tahu. Ada juga yang lagi duduk di pesawat juga dipanggil Tuhan. Teman kami di Kota Mubago, seorang gembala Bapak, dia hanya masuk ke kamar mandi, pulang sudah bersama dengan Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang saya mau katakan adalah, selama kita ada di dunia ini, dan saya mau katakan ketika masih hidup ini, ayolah kita mendekatkan diri bersama dengan Tuhan. Amin. Dan jangan pernah takut mati Bapak Ibu, karena kematian orang percaya sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Dan hari ini dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Saya yakin kita gak pernah tahu pergumulan apa yang dihadapi adik kita ini, anak kita ini. Amin. Kita gak pernah tahu sebagai orang tua juga apa yang dialaminya dia. Tapi kita percayalah, apapun pergumulannya, hari ini dia sudah mengakhirinya dengan baik. Hari kemarin dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Makanya kalau punya anak hari ini, bawalah mereka untuk sekolah minggu. Punya anak-anak, bawa mereka untuk takut akan Tuhan. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan dia diambil Tuhan. Kapan kita nggak pernah tahu. Saya baru baca satu berita Bapak Ibu. Ada anak kebanggaan orang tua. Dia baru menyelesaikan dokternya, yang menjadi tumpuan nanti. Orang tuanya menyekolahkan sampai dokter. Tetapi ketika jadi dokter Bapak Ibu, Tuhan ambil. Apakah kita mau menyalahkan orang tua? Enggak juga. Jangan pernah merasa bersalah kok, karena itu kedaulatannya Tuhan. Jangan pernah menyalahkan diri kita, kenapa aku nggak jagain. Selama umur 0 sampai 10 tahun, Tuhan sudah percayakan anak ini kepada kedua ini, keluarga ini. Amin.
Dan ketika Tuhan mau ambil, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Halo, amin. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Fokus ke sini aja, saya nggak keganggu. Karena itu Tuhan telah berkata begini, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita percaya kalau anak adalah iman kedua orang tua mereka ini yang menyelamatkan mereka sebelum di akhir balik. Amin. Sebelum di akhir balik, iman kedua orang tua mereka lah. Dan kita percaya, kita sangat yakin bahwa orang tua mereka orang tua yang takut akan Tuhan. Amin. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bayangkan dari Sepatan loh sampai ke Batavia ini perlu waktu ya Pak ya. Ketika kita panggil untuk melayani Tuhan, oke, walaupun dalam gejolak pergumulan, tapi dia tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Itulah buktinya. Itulah tugas kita masih ada di dunia ini. Jangan pernah meragukan keimananmu kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Ya. Ayat selanjutnya berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku untuk anak-anak yang bertahan, orang tua bertahan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Malam hari ini kita ayo sama-sama berdoa, kita dukung keluarga ini. Karena di saat itulah penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Dan jangan terus bersedih, berlarut-larut dalam kesedihan. Karena anak kita Rafael sudah bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Bahkan ada satu ayat yang berkata begini Bapak Ibu. Semalam kami bahas, sebab jika aku hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Makanya kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi kekristenan adalah sebuah kepastian. Saat kita mati miliknya Tuhan. Saat kita hidup miliknya Tuhan. Saat maupun mati ataupun hidup, kita itu miliknya Tuhan. Amin. Rafael saat hidup dia miliknya Tuhan. Amin. Saat dia tidak bersama-sama kita lagi, dia miliknya Tuhan. Amin. Itulah harga sebuah mengiring Yesus yang begitu luar biasa. Bahkan ayat lain berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Mulai sekarang ini, amin. Jadi orang yang berangkat menemui Bapaknya, bertemu dengan Tuhan, dikatakan adalah orang yang berbahagia. Amin. Jangan pernah meragukan iman saudara. Ada garansi yang luar biasa. Puncak kekristenan adalah semua pengampunan dosa dan kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal. Amin. Kalau hanya sekedar agama Kristen juga nggak menyelamatkan. Tapi kalau kita memiliki Yesus yang ada dalam hidup kita, baik mati, baik hidup kita, itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Kita akan tutup firman Tuhan ini.